Bahan, ada Kiai Profesor Subandi, Ikhwan Ahwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib Online Internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya hanya ingin bercerita saja, cerita tentang pengalaman. Tentang pengalaman bagaimana ketajaman yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu an di dalam memberikan arahan. Dan ini bukan satu-satunya, mungkin mungkin secara berseri gitu ya. Nanti kapan-kapan nanti saya sambung lagi. Ini eh, yang saya anggap sangat penting. Ceritanya begini. Pertama sekali saya membuka manakib di kediaman saya itu tahun 2013. Eh, saya membuka manakib di kediaman itu setelah minta izin kepada pengarsa Aba untuk berkenan memberikan nama. Gitu. Setelah saya menyampaikan permohonan akan membuka manakib, ini juga diawali oleh satu, bukan saran ya, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh sesepuh Bogor. Itu sesepuh Bogor itu Pak Haji Dedi almarhum itu sempat menyampaikan kepada saya cerita tentang Abah Aos. Gitu. Ceritanya begini, kata Abah Anom, katanya nih, Os, kalau manakiban itu jangan kemana-mana mulu, di rumah juga perlu manakib gitu. Nah, saya takut keburu ditegor gitu ya oleh Abah Aos, makanya saya buka manakib pada awal awal Muharram ya, awal Muharram. Pokoknya kalau kalau kalender Masehinya tahun 2013. Saya minta izin, beliau berkenan memberikan nama. Pada saat minta izin, beliau menyampaikan kalimat begini, Kiai bukan punya yayasan di rumah. Waktu itu saya mengelola satu yayasan yang membawahi lembaga pendidikan. Ada Abah. Yayasan apa itu? Yayasan Ar-Rafi'iyah. Gitu. Itu saja kata Abah. Makanya waktu itu namanya madrasah ya, bukan raudhah. Makanya saya beri nama Madrasah Ar-Rafi'iyah, Ciomas Bogor. Kemudian kan yang namanya yayasan kan pengurusnya nggak paten, dalam artian periode dalam jangka waktu tertentu ada pergantian. Nah, pada waktu pergantian, saya karena aktif di TKN gitu ya, aktif maksud saya dakwah kemana-mana gitu, minta izin untuk tidak terlibat lagi. Kemudian yayasan dikelola oleh orang lain. Nah, karena berpisah, yang dikhawatirkan ada semacam beda paham, beda misi dan sebagainya. Pada tanggal 24 November 2019, saya menyampaikan kalimat ini kepada pengarsa Abah. Abah, saya sekarang sudah tidak di Arabia gitu. Mohon perkenan nama madrasah yang saya jadikan tempat untuk manakib itu, mohon diganti namanya. Gitu. Ini ini saya sampaikan di Masjid Al-Hanin, Rawabebek, Bekasi. Dan pada waktu itu disaksikan langsung secara pribadi oleh eh, yang mulia Pangersa apa namanya Buya Soleh, Soleh Muhtar Hujatul Arifin. Abah tawaju. Begitu Abah bangkit, senyum. Setelah senyum sambil menunjuk kepada saya, wa abkaro. Jadi nama raudhohnya itu sendiri yang saya kelola itu bukan bukan Arabinya tapi wa abkaro. Makanya banyak tulisan-tulisan saya Akbar Mardani wa abkaro gitu itu maksudnya. Jadi nama nama raudhohnya adalah wa abkaro. Lama ya, beliau melanjutkan kalimat pendek ini. Itu pasti menarik. Itu kata beliau. Nah, kemudian Buya Soleh ikut tersenyum, manggut-manggut itu. Kemudian Abah dan Buya Soleh itu saling apa ya, saling senyum pokoknya begitu ya.
itu setelah mengungkapkan nama nama apa nama raudhahnya adalah Wa'abka. Saya jadi apa ya? Pertama sangat bahagia, yang kedua apa ya maksud daripada ungkapan itu? Saya ingat ternyata kalimat Wa'abkaro itu merupakan kalimat yang dicantumkan di dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Tahrim ayat 5. Gitu. At-Tahrim ayat 5 kan kalimatnya nggak panjang-panjang amat gitu ya. Kalimatnya asa robuhu intolakokunna intolakokunna ayu bedilahu azwajan ghairuhu azwajan khairum minhunna. Di situ ada sambungannya. Apa namanya? Muslimatin, mukminatin, qonitatin, taibatin, saihatin, abidatin, saihatin, wa wa abkaro, ujung-ujungnya wa abkaro gitu. Itu ayatnya ayat yang kelima gitu. Jadi dalam artian setelah saya renungkan, saya kerucutkan, surat At-Tahrim itu adalah surat yang ke-66. Apabila kita urai, 66 itu 6 ditambah 6. 6 ditambah 6 itu 12. Ternyata kalimat yang diajarkan kepada kita semua itu hurufnya 12. La ilaha illallah. Karena saya minta pergantian nama gitu ya. Itu ayat yang keluarnya itu. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana ketajaman pengersahabat. Kalimatnya kan begitu. Asarobuhu in tolakokuna ayubedilahu azwajan khairum minhum. Asarobuhu. Asa kan litahkik ya. Bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti bakal dikabulkan. Apa itu? Asarobuhu. Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan. Mengabulkan apa? In tolakokuna, jika kamu menceraikan. Ini kan khitab kepada Nabi itu ya. Maksudnya jika kamu menceraikan, jika kamu berpisah, maksud saya jika kamu berpisah dengan nama rafinya diganti dengan wa'abkar, maksud saya itu begitu gitu ya. Ganti nama madrasah, ganti nama raudhah. Ayo bedilahu, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala azwajan, pasangan, garapan, program, apapun proyek apa gitu ya, itu azwajan khairum minhun, itu lebih baik. Gitu. Jadi nampaknya ini lebih bagus daripada nama yang dulu, yang sebelumnya. Lebih baik programnya daripada program yang dulu gitu. Apa yang menjadi garapan itu? Ternyata garapannya ada 5 gitu ya. Pertama, muslimatin, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengajarkan kepada kita semua, termasuk khususnya kepada pribadi dan keluarga saya, bagaimana kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukminatin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung, yang bagus imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana taibatin, konitatin dulu ya, taibatin. Yang ketiga adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konitatin, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abidatin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa gitu, program-program semacam begitu. Nah, jadi apabila saya perhatikan ternyata apa yang tercantum ada 5 program itu, ada 5 kalimat itu di dalam At-Tahrim ayat yang kelima itu menjadi bagian tak terpisahkan daripada garapan kita semua sebagai murid pengarsa Abah gitu ya. Yang namanya pasrah kepada Allah, memperbaiki iman, taat kepada Allah, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian ada lagi berpuasa. Ya. Ini semuanya adalah merupakan proyek proyek besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita garap. Saya pikir mungkin ini yang dikatakan sebagai menarik gitu ya. Menarik karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Mursyid adalah mutlak benar kalau menurut saya. Contoh saja contohnya. Dulu ya, waktu itu Abah menyampaikan kalimat ini kasusnya beda dulu ya. Abah pernah menyampaikan kalimat ini waktu akan merencanakan manakib di Istiqlal. Abah menyampaikannya di Masjid Muhammad Ali Soreang, Bandung, di Kiai Habib Idan.
pada khidmat ilmiah beliau menyampaikan begini, andai kata satu orang wakil talqin membawa jamaah satu bis saja ke Istiqlal, ini semuanya bakal penuh. Kalimatnya pendek begitu. Dan itu diucapkan oleh beliau itu 5 bulan sebelum melaksanakan eh, manaqib internasional di Istiqlal dulu. Nah, kemudian pada waktu hari haknya, itu pada waktu itu eh, masjid, bukan masjid, bis itu parkir di halaman. Di halaman apa? Di halaman Istiqlal waktu itu. Tuh. Kemudian yang mungkin ada juga gitu ya yang di luar gitu ya. Tapi yang di halaman itu ternyata memang apa masih bisa diizinkan gitu. Selesai manakib, selesai acara manakib, itu ternyata ada informasi dari panitia gitu ya. Informasinya luar biasa gitu ya. Kalimatnya sederhana. Jumlah bis yang diparkir di halaman Masjid Istiqlal berjumlah 108 bis. 108 buah bis. Ternyata pada waktu itu wakil talkin baru 108 orang. Jadi ucapan Abah 5 bulan sebelum pelaksanaan hari haknya itu sendiri, Abah mengatakan, andai kata satu orang wakil talkin membawa satu bis saja, itu akan penuh. Kira-kira semacam begitu. Siapa nyangka ternyata memang bis yang diparkir memang 108. Meskipun bisa saja barangkali wakil talkin ada yang membawa lebih dari itu, gitu ya. Termasuk saya kan tidak naik bis, saya kan naik kereta, gitu ya. Nah kemudian yang saya maksudkan adalah apa namanya? Ternyata memang keakuratan ucapan seorang mursyid itu begitu. Nah kembali kepada masalah itu. Jadi kalimat thayyibah la ilaha illallah yang digambarkan ini secara maknawi menurut versi saya sekali lagi ya. Belum tentu menurut versi orang. Ini kan penafsiran apa tafsir ilmi bagaimana menurut pendapat seseorang. Jadi tahrim itu adalah ayat surat yang ke-66. 66 terdiri dari 2 angka 6 dan 6. Kalau dijumlahkan adalah menjadi 12. Kalimat yang diajarkan kepada kita oleh pengarsa apa sebagai mursyid, jumlah hurufnya ada 12. La ilaha illallah. Untuk apa? Sasarannya apa? Ternyata sasarannya ada 5. Muslimatin, eh, mukminatin, qonitatin, taibatin, abidatin. Ada 5. Itu apa yang saya sampaikan tadi itu ternyata sasarannya ada 2. Sasarannya ada 2, saihatin wa abkaro. Para janda dan para gadis gitu. Mungkin orang menerjemahkan saihatin wa abkaro itu secara harfiah gitu ya. Apa hubungannya gitu ya? Janda dengan gadis gitu untuk dibicarakan gitu. Secara maknawi karena ini awal daripada ayat yang kelima itu kalimatnya asarobuhu ayu bedila asarobuhu intolakokuna ayu bedilahu azwajan khairu minkunna. Jadi pergantian nama itu sendiri itu akan membawa hal yang lebih baik. Saya pikir begini, yang namanya janda itu adalah seseorang di tanda kutip perempuan itu yang pernah eh, tersentuh gitu ya, tersentuh oleh laki-laki. Kalau yang namanya abekaron, yang namanya gadis, itu belum sempat tersentuh oleh laki-laki. Kira-kira semacam begitu. Nah, dilihat dari kacamata Toriko, gitu, menurut saya. Jadi yang namanya apa sih, saihatin, yang namanya janda itu adalah siapapun, nggak mesti harus perempuan. Pengertian menurut saya itu. Tidak mesti harus perempuan. Yang namanya janda itu adalah seseorang, laki ataupun perempuan, paling tidak menurut ayat ini, yang pernah tersentuh oleh ajaran lain. Dan kita semua pernah mengalami itu, gitu ya. Sebelum ditalkin, kita membaca zikir, tasbih 33 kali selesai sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu ya. Kemudian baca tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan seterusnya.
belum lagi wirid-wirid yang lain. Itu yang dikatakan sebagai janda. Dalam artian kita ini pernah tersentuh oleh ajaran. Kita pernah menerima bukan hanya sekedar tahu, tapi juga mengamalkan ajaran-ajaran itu. Nah, ini menjadi sasaran. Gitu ya. Menjadi sasaran, apa namanya, orang yang ditalkin pasti pernah mengalami itu. Itu yang satu. Yang kedua, wa abkaro, gadis. Gadis ini belum pernah tersentuh, belum pernah tersentuh oleh ajaran, gitu. Bisa saja ya daerah-daerah tertentu, maaf ini khusus sekali, maaf. Jadi bisa saja sekelompok masyarakat, mungkin banyak di tengah-tengah masyarakat kita, belum pernah mengamalkan ajaran-ajaran dari gurunya. Jadi murid belum mengerti tentang apa-apa, gitu ya. Tapi setelah mendapat informasi, bisa baca, bisa nonton, bisa dengar dari teman tentang Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'har Surya Yasir Narasa PPKN, bisa saja itu merupakan salah satu pintu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepada yang bersangkutan. Nah, itu wa'abkaro. Itu adalah gadis. Jadi belum pernah tersentuh oleh ajaran apapun. Nah, ternyata gadis itu lebih mudah untuk dilakukan pembinaan terhadap janda. Karena apa? Janda itu mempunyai suatu perasaan sayang kalau ditinggalkan. Sampai-sampai di luar sana ada yang mengatakan, ngapain ya kita hanya mementingkan la ilaha illallah, sementara subhanallah, alhamdulillah tidak diamalkan yang 33. Di luar sana kan pengertiannya begitu. Nah, sementara kita di dalam TKN itu tidak pernah kan meninggalkan ajaran-ajaran itu, nggak pernah. Kalimatnya kan ayu bedilahu khairon, ayu bedilahu azwajan khairon minhunna. Diganti. Diganti itu sendiri bisa diganti prosesinya, bisa diganti tempatnya, bisa diganti metodenya dan sebagainya gitu. Dalam artian begini, saya baca dalam kitab Sunanul Mardiyah karangan Abah. Itu ternyata kan banyak ya. Sunnah mursyid itu banyak. Apa menomor satu kan apa namanya sholat pada awal waktu. Yang kedua ikromu doib, menghormati tamu. Ternyata ada juga sunnah mursyid itu sendiri adalah apa yang kita lakukan yang merupakan kebiasaan pengersa Abah sebagai mursyid, karena ini sunnah mursyid adalah melaksanakan amaliyah itu semuanya unggulan. Nggak ada amaliyah yang ecek-ecek, nggak ada. Semuanya unggulan. Nah, karena kalimat Al-Quran yang ayu bedilahu diganti, bisa saja diganti itu sendiri. Abah memindahkan kalimat tasbih subhanallah itu bukan saat kita selesai melaksanakan ibadah sholat. Dan jumlahnya bukan hanya 33. Tetapi ada satu kalimat saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ayat Al-Quran. Apabila kita baca saat kita melaksanakan ibadah sholat, itu satu huruf itu nilainya 100. Subhanallah. Itu kan ayat Al-Quran. Subhanallah. Sin, ba, ha, alif, nun. Umpamanya itu. Alif, lam, lam, ha. Huruf sin saja, satu huruf saja itu nilainya 100. Apabila kita baca pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat. Tapi apabila kita baca di luar melaksanakan ibadah sholat, selesai salam umpamanya. Tapi saat kita masih berwudu, maka satu huruf itu nilainya 25. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu nilainya 25 satu huruf. Tapi umpamanya gitu, umpamanya. Kita batal wudhu di luar sholat tentu gitu ya. Kemudian karena ngobrol dengan teman, apa yang mengagumi sesuatu, subhanallah, umpamanya semacam begitu. Itu kan ayat Al-Quran. Nah, apabila kita tidak berwudhu, satu huruf nilainya 10, masih ada nilainya. Nah, ternyata ayu badilahu azwajan khairun minhuna itu Abah memindahkan tempat, bukan di situ, tetapi dimasukkan ke dalam sholat supaya apa? Supaya khairan minhuna, supaya lebih bagus nilainya, supaya lebih tinggi nilainya. Saya menerjemahkan begitu, gitu ya. Jadi apabila ternyata kita membaca dulu subhanallah, 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 kemudian Abah memindahkan kalimat tasbih itu sendiri ke dalam sholat. Sholat itu adalah sholat sunat tasbih. Gitu. Makanya di luar sana menerjemahkan yang namanya sholat sunat tasbih itu sekali seumur hidup, gitu ya. Tapi kita melakukannya tiap malam. Gitu.
Semacam begitu ya. Maksud saya itu. Nah, bagi orang yang sudah tersentuh oleh ajaran lain yang namanya janda itu merasa sayang kalau meninggalkan amalan-amalan lama. Nah, mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan. Setidaknya saya sendiri yang pernah merasakan dulu gitu ya. Sayang amat ya gitu. Nah, tapi ternyata tidak begitu setelah saya mencoba untuk menelusuri. Itu di antaranya. Nah, jadi kita menggarap gadis yang belum tersentuh oleh ajaran-ajaran itu lebih mudah. Orang benar-benar polos, belum mengerti tentang apa-apa. Nah, nah, yang tidak boleh kita abaikan adalah ada satu titik lemah. Jangan diabaikan nih. Titik lemah kita adalah hampir di setiap selesai acara manakib itu umumnya ada yang ditalkin zikir. Tapi yang hadir ke tempat manakib rata-rata orangnya itu-itu juga. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kepiawaian kita secara pribadi, secara secara komunitas itu ikut membimbing mereka. Yang diberlakukan adalah sistem MLM, multi level marketing. MLM diajarkan oleh Nabi, gitu ya. Dari mana kita tahu bahwa MLM diajarkan oleh Nabi? Nabi pernah mengatakan, wal yubaligu syahid min kumul goib. Maaf ini yang hadir berapa ya? Itu begini, yang namanya MLM itu. Andai kata sekarang umpamanya yang hadir 100 orang, wal yubaligu syahid min kumul goib. Yang hadir wajib menyampaikan kepada yang tidak datang. Kira-kira itu kan MLM gitu. Jadi begini, apabila ternyata satu orang yang hadir sekarang pada Moy Ba'da Subuh, umpamanya menyampaikan materi apa yang saya sampaikan, paling tidak kepada 3 orang, sebenarnya yang hadir adalah 300. Kira-kira semacam begitu. Nah ini untuk ini teristimewa kepada kepada apa namanya eh, yang membawa saudaranya, tetangganya, temannya untuk ditalkin zikir itu agar berkoordinasi dengan baik, memberikan pembinaan, bila dibutuhkan hubungi para wakil talkin yang terdekat gitu ya untuk bersama-sama kita berkhidmat kepada yang mulia pengresa abad. Saya kerucutkan kira-kira demikian gitu ya. Jadi saya khususkan lagi ternyata penggantian nama dari Ar-Rafi'iyah ke Wa'abqaro itu sendiri Abah menyampaikan sambil tersenyum pasti menarik. Saya pikir mungkin itu maksudnya gitu ya. Jadi kalimat thayyibah la ilaha illallah itu ternyata proyeknya apa namanya programnya paling tidak ada 5 gitu ya. Muslimatin, mukminatin, qonitatin, eh, apalagi abidatin itu kepada 2 kelompok manusia. Saihatin wa abkaro, janda dan gadis. Orang yang pernah tersentuh ajaran dan yang benar-benar polos yang harus kita bina. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan kalamah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah